Walking in a sun round and round. I can't believe love isn't around. Walking in a sun and around and around and around. Look at you for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifan Syah Pramudi Ahmad. Nah, sekarang saya akan membahas tentang produk desain and casting quality. Nah, ini karena matkul sekarang itu yaitu teknik pengecoran logam. Nah, produk desain atau casting quality. Produk desain adalah kita bagaimana cara mendesain pada proses casting tersebut untuk produknya. Nah, lalu ada quality casting. Nah, quality casting ini adalah bagaimana cara kita menentukan pada kualitas produk pada pengecoran ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari cek video berikut ini. Casting quality. Terdapat beberapa kejadian pada proses casting. Salah satunya itu adalah kegagalan. Nah, kegagalan itu adalah proses yang tidak diinginkan oleh sang pembuat corak. Untuk menyempurnakan, dibuat suatu standarisasi. Di bawah ini adalah kecacatan pada proses casting. Yang pertama adalah misrun. Misrun adalah ketika terjadinya coran yang mengeras sebelum rongga cetakan benar-benar terisi penuh. Hal ini dikarenakan tingkat kecairan logam yang masih rendah, jadi masih kental. Jadi keras dahulu sebelum mencapai atau memenuhi rongga semuanya. Lalu ada cold shot. Cold shot ini terjadi ketika dua porsi logam mengalir bersama, namun terjadinya fusi antara keduanya dan membuat pendinginan secara dini atau cepat atau pendinginan dulu belum pada waktunya. Ini penyebabnya seperti misalnya ada cold shot. Ini diakibatkan ketika kita melakukan proses pouring atau melakukan perubahan pada logam cair pada cetakan. Nah, itu ada cipratan-cipratan air sehingga menyebabkan terbentuknya padatan butiran dari cipratan tersebut. Lalu ada shrinkage cavity, suatu penurunan pada permukaan atau kekosongan pada bagian dalam pengecoran. Hal ini disebabkan pada proses karena penyusutan suatu logam. Semakin besar kepejalan atau semakin besar suatu logam, maka kemungkinan shrinkage cavity itu semakin besar. Lalu ada microporosity. Bentuk cacat ini terlihat seperti ada jaringan atau rongga kecil pada casting yang disebabkan oleh solidification shrinkage. Cacat ini biasanya disebabkan gara-gara apa yang disebut dengan alloys atau paduan pada proses casting karena pembekuannya berlarut-larut. Lalu ada hot tearing and hot cracking. Cacat ini terjadi ketika proses casting tertahan pada saat kontraksi oleh cetakan yang dalam keadaan di luar yield pada saat tahap akhir atau awal pendinginan. Dapat disebut cracking atau tearing. Pada cetakan tidak permanen, untuk menyolusikannya pada cetakan tidak permanen, cetakan dapat dibuat kembali menjadi cetakan baru kan. Sedangkan untuk cetakan yang permanen, kita harus melepas atau membersihkan dalam-dalam sisa-sisa coran secara benar. Nah, lalu, tidak hanya itu, ada beberapa kecacatan yang dikhususkan pada proses sandcasting. Jadi hanya terjadi pada proses sandcasting. Contohnya itu seperti berikut. Yang pertama adalah sand blow. Cacat yang terdiri dari rongga gas berbentuk seperti balon atau bola yang disebabkan oleh pelepasan gas pada di dalam rongga karena masuknya udara pada rongga tersebut kan, berarti udara itu akan keluar karena masanya lebih rendah karena hampir mencapai bagian atas. Ini biasanya terjadi karena permukaan casting hampir mencapai pada bagian atas proses casting dan juga ventilasi yang buruk, lalu kadar panas dan cetakan pasir yang tinggi adalah kasus yang biasanya itu umum terjadi yang menyebabkan sand blow. Lalu ada pinholes, disebabkan juga karena pengeluaran atau pelepasan gas pada saat penuangan. Namun pada kasus ini mengakibatkan gelembung kecil pada rongga di bawah permukaan benda coran. Jadi pada
permukaan benang corannya di bawahnya ada seperti itu. Nah, ada sand wash, suatu cacat yang tidak biasa pada bagian permukaan casting yang diakibatkan oleh erosi. Nah, contohnya pada puring kan itu meningkatnya itu ada jatuhnya permukaan itu akan membuat erosi pada ini. Lalu ada scabs, suatu daerah kasar pada permukaan coran karena adanya kerak pasir pada logam ini disebabkan ada bagian cetakan yang mengelupas pada saat proses pemadatan. Lalu ada penetration, cacat permukaan yang terjadi karena fluiditas logam cair yang tinggi. Nah, karena saking tingginya dia masuk kepada pori-pori ini, pori-pori pasir. Lalu ada mold shift, cacat yang disebabkan oleh perpindahan cetakan karena sang pengecor tidak melakukan dengan benar pada saat melakukan melakukan pembentukan suatu dies pada sand casting tersebut, sehingga pas saat digabungkan itu seperti melenceng. Lalu ada coarse shift, sama seperti mold shift, hanya saja ini bergeser adalah core-nya bukan cetakan. Lalu ada mold crack, terjadinya ketika kekuatan atau cetakan kerapatan cetakan tidak mencukupi. Nah, dan juga retakan pada cetakan berkembang di mana logam dapat masuk pada celah mengeras. Nah, di sini di mana cetakan itu tidak rapat gitu. Pada cetakan tidak rapat itu akan membuat seperti pecahan-pecahan yang akan membuat seperti terlihat cracking dari itu. Nah, untuk menghindari yang tadi, ada yang disebut dengan inspection method. Nah, inspection method ini ada metode Pak untuk memeriksa bagaimana untuk mendeteksi pada catatan-catatan tersebut. Yang pertama adalah inspeksi secara visual untuk mendeteksi cacat yang dapat dilihat secara langsung oleh mata, seperti misalnya cold shot dan cacat yang permukaannya parah. Lalu ada pengukuran dimensi agar dipastikan bahwa produk memenuhi toleransi, karena biasanya kita seperti pengecoran nih. Nah, ternyata toleransi 0,2 mm itu tidak tercapai. Soalnya itu lebih dari 0,3 mili. Kalau lebih kita bisa melakukan proses lain nih, seperti pemesinan atau penggerindaan. Namun jika kurang itu akan sulit. Lalu ada pengujian metalurgi dengan cara kimia, fisika, dan nilai untuk memastikan dengan sifat logam yang diinginkan. Lalu tes itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah tes dengan tekanan atau pressure test untuk menemukan cacat atau kebocoran pada logam produk. Lalu ada radiografik. Nah, metode radiografik ini yaitu dengan uji partikel magnet, penggunaan Fox screen, penetran, dan tes personik. Digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan internal pada pengecoran. Lalu ada yang ketiga adalah mechanical testing untuk menentukan sifat-sifat seperti kekuatan tarik dan juga kekerasan. Nah, di sini ada yang disebut dengan product design consideration. Jika proses casting dipilih atau didesain oleh sang pendesain sebagai proses utama pada komentar itu, maka akan ada hal yang disebut dengan pedoman yang harus diikuti untuk menyempurnakan pada proses tersebut untuk menghindari cacat. Nah, hal ini terbagi menjadi yang pertama adalah geometric simplicity. Nah, geometric simplicity ini yaitu ketika pengecoran adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebagian yang kompleks kan. Nah, untuk geometric simplicity ini jadi kita itu menyederhanakan untuk suatu yang kompleks. Nah, ketika disanakan ini akan meningkatkan kemampuan constructability. Lalu corners, ujung yang tajam pada engkel harus dihindari karena keduanya adalah penyebab konsentrasi tegangan yang membuat hot tearing dan cracks pada casing. Jadi kita harus membuat fillet. Lalu ada section thickness, ketebalan pada bagian harus sama untuk bisa menghindari shrinkage. Bagian yang lebih tebal akan menyebabkan hot spot pada casting karena volume yang lebih tebal akan membutuhkan waktu banyak untuk pemadatan. Lalu ada draft, sangat dibutuhkan pada cetakan. Pada cetakan yang dapat dilepas, tujuannya untuk memfasilitasi pembuangan bola pada cetakan permanen. Tujuannya untuk membersihkan bagian yang tersiap pada cetakan itu draft. Ada use of course, penggunaan course mendapatkan bentuk sesuai untuk diinginkan. Kalau kita misalnya ingin membuat suatu lubang, satu ruang pada bagian yang ada di core. Kalau ada dimensional tolerance, di sini ada yang disebut dengan toleransi gitu. Ini ada toleransi agar kita bisa tidak harus pas, contohnya seperti itu. Ini ada suatu kelebihan. Toleransi ini adalah tidak asal ya, namun ada dalam bentuk tabel.
Lalu ada surface finish. Tipe pada permukaan sand casting itu kekasarannya itu 6 mikrometer sama halnya. Sama halnya buruk saat terjadi sama halnya buruk pada proses cell molding. Nah, sedangkan pada cetakan plester menghasilkan kekasaran 0,75 meter. Lalu ada pada cetakan permanen yaitu 1 mikrometer. Nah, karena kekasaran itu, kita harus melakukan proses lebih lanjut untuk penghalusan dari surface finish. Lalu ada machining allowance. Nah, toleransi tadi kan yang dicapai atau machining allowance ini, ketika kita mencapai suatu produk, maka itu biasanya itu belum langsung menjadi. Nah, lalu ada yang proses di mana kita menggunakan proses lainnya, contohnya permesinan. Di sini untuk menyempurnakan produk tersebut. Seperti itu pada machining allowance. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat pada bagian produk design and casting quality, karena ini benar-benar penting pada proses pembentukan sand casting ya, apalagi, dan juga pada produk desain pembuatan pola juga. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.